Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Try Code Indonesia. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai CSS. Dan langsung saja kita buka folder belajar CSS kita. Dan kita review kembali pada pertemuan sebelumnya itu kita sudah membahas CSS Selector, di mana di dalamnya kita sudah membahas mengenai selektor ID, selektor kelas, dan selektor elemen. Nah, di sini kita akan membahas kembali selektor yang kita sebut dengan istilah descendant selector. Jadi, teman-teman bisa buat folder baru. Nah, di sini kita buat saja pertemuan ke-7 ya, meskipun sebenarnya ini sudah pertemuan ke-9 ya, teman-teman. Tapi kita urutkan saja filenya dan kita berikan nama descendant selector seperti ini. Oke, kita refresh dulu dan di dalamnya kita akan membuat sebuah file HTML dan CSS, tapi di sini kita buka dulu aja ke dalam Visual Studio Code atau kode editor apapun yang teman-teman gunakan. Nah, ini saya silang dulu. Nah, di dalam sini kita buat file HTML terlebih dahulu. Saya gunakan index.html sebagai nama filenya dan teman-teman bisa ketikkan tanda seru lalu tekan tombol tab untuk membuat struktur dasar HTML-nya. Dan di sini kita buat link untuk menghubungkan ke file CSS dan di sini kita buat untuk file CSS-nya yaitu style.css. Jadi nama file yang ada di sini harus sesuai ya teman-teman dengan nama file yang ada di sini atau nama file yang kita gunakan di CSS kita. Nah, di sini kita akan menuliskan kode kita. Misalnya saya buat H3 saja, kumpulan cerita misalnya ya, teman-teman. Di sini kita buat div yang di dalamnya ada H4. Di sini misalkan cerita si kancil misalnya ya teman-teman, lalu di dalamnya kita buat dua buah paragraf. Kita generate generate kata random menggunakan lorem. Misalnya di sini kita buat 20, kita buat dua ya teman-teman seperti ini. Nah, seperti ini, dan kita copy sebanyak 3 kali seperti ini. Tinggal kita ubah H4-nya di sini. Misalnya kisah Gatot Kaca. Seperti ini ya, teman-teman. Nah, di sini kisah maling kundang misalnya. Seperti ini ya, teman-teman. Nah, sekarang teman-teman bisa buka file HTML-nya ke dalam browser teman-teman. Nah, jadi kurang lebih tampilannya akan seperti ini ya, teman-teman. Ada si kecil, ini belum kita save dulu supaya semuanya berubah. Kita refresh lagi, ada si kancil, ada kisah Gatot Kaca, ada kisah maling kundang. Nah, jadi apa itu descendant selector? Jadi descendant selector itu adalah selektor yang digunakan untuk memilih elemen kelas ataupun ID, tetapi lebih spesifik lagi. Jadi misalkan di sini kita buat paragraf lagi ya teman-teman, lorem 120 seperti ini, atau jangan 100 ya, 15 saja seperti ini. Kita save dan kita refresh. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah lorem yang tidak memiliki div. Nah, kita masuk ke CSS-nya. Bagaimana jika kita ingin membuat teks paragraf yang ada di bawah H3 ini semuanya menjadi
berwarna biru misalnya. Nah, teman-teman, di video sebelumnya kita sudah membahas selektor elemen seperti ini. Kita gunakan P, lalu kita tentukan color, misalnya blue, seperti ini. Lalu kita save dan kita refresh. Nah, maka semuanya berubah menjadi biru. Namun di sini kita ingin paragraf yang paling bawah ini tidak ingin kita ubah menjadi biru. Nah, bagaimana caranya? Untuk welcome ini saya close dulu. Nah, bagaimana caranya? Nah, di video sebelumnya kita juga sudah membahas mengenai selector class, di mana kita bisa gunakan kelas seperti ini. Misalnya blue. Nah, di sini tinggal kita ubah P-nya menjadi selector class, misalnya blue seperti ini. Kita save dan kita refresh, maka hanya ini yang berubah menjadi biru. Kemudian di sini misalkan kita buat juga kelas blue, lalu kita save, lalu kita refresh, maka akan berubah menjadi biru juga. Tetapi untuk studi kasus yang seperti ini sebenarnya teman-teman bisa menggunakan cara yang lebih sederhana ya teman-teman. Jadi kita tidak perlu gunakan kelas. Nah, ini kita save dulu. Kita rapikan. Nah, jadi kita tidak perlu menggunakan kelas. Teman-teman bisa memanfaatkan elemen div ini. Jadi misalnya seperti ini. Div kemudian P. Jadi ini yang kita kenal dengan istilah descendant selector. Jadi dia itu menyeleksi elemen P yang berada di dalam div. Jadi seperti ini ya teman-teman. Dia akan menyeleksi elemen P yang berada di dalam div. Jika kita save dan kita refresh di sini, maka teman-teman bisa lihat yang paling bawah tidak berubah menjadi berwarna biru. Kenapa? Karena untuk elemen paragraf yang paling bawah ini dia tidak berada di dalam elemen div. Kecuali kalau kita berikan div, lalu tutupnya kita pindahkan ke bawah seperti ini. Nah, tentunya jika seperti ini, maka paragraf yang berwarna hitam ini juga akan berubah menjadi berwarna biru. Coba kita refresh dulu. Nah, teman-teman bisa lihat dia akan berubah menjadi berwarna biru. Lalu bagaimana jika di dalam div ini kita buat misalnya section, lalu di dalam section kita buat paragraf lagi. Ini adalah paragraf di dalam section seperti ini. Nah, jadi paragraf ini juga berada di dalam div meskipun dia dibungkus lagi menggunakan text section. Jadi apakah elemen ini juga akan berubah berwarna biru? Ini kita save dulu. Nah, jika kita refresh, nah dia juga akan berubah menjadi berwarna biru. Jadi jika menggunakan descendant selector, maka semua elemen paragraf yang ada di sini, yang ada di dalam div, akan diubah menjadi berwarna biru. Entah itu dia dibungkus oleh elemen lain, ataupun di dalamnya dibungkus lagi, misalnya seperti ini, OL, seperti ini. Dia akan tetap dieksekusi ya teman-teman. Dia akan tetap menggunakan style yang kita gunakan di sini. Atau kita save dulu deh. Nah, dia akan tetap berwarna biru ya teman-teman. Entah dia berada berapa tingkat di dalam div, tetapi selama dia masih di dalam div, maka dia akan dieksekusi sebagai elemen yang menerapkan style yang kita definisikan di sini, yang kita tuliskan di file CSS-nya. Nah, selain itu, teman-teman juga tidak hanya bisa menggunakan elemen di sini,
Tetapi teman-teman juga bisa menggunakan kelas, ID, dan sebagainya. Misalnya untuk di sini kita bisa gunakan div, kemudian kelasnya section seperti ini, lalu kita ubah font size-nya menjadi misalnya 16 pixel seperti ini. Kita save. Oh iya, maaf teman-teman, jadi section ini bukan kelas ya, section ini elemen. Bagaimana jika elemennya kita berikan kelas? Misalnya font large seperti ini, kita akan buat fontnya menjadi lebih besar. Jadi di sini kita panggil kelasnya font large seperti ini, lalu kita save dan kita refresh. Div font large, atau kita perbesar lagi deh, misalnya 20 pixel seperti ini. Kita save. Nah, teman-teman bisa lihat hanya elemen ini saja yang menerapkan style font size 20 pixel yang sudah kita buat di sini, atau kita buat sampingan deh seperti ini agar teman-teman bisa melihatnya lebih jelas. Jadi di sini teman-teman, untuk sidebarnya saya tutup dulu ya. Teman-teman bisa menggunakan kelas font large, dan di sini kita bisa gunakan descendant selector, di mana kita menyeleksi semua elemen yang memiliki kelas font large yang berada di dalam div dan menerapkan style font size 20 pixel seperti ini. Nah, misalnya kita buat lagi seperti ini, color red. Jadi untuk font large ini juga kita bisa buat warnanya menjadi berwarna merah. Kita refresh, kita save dulu, lalu kita refresh. Nah, ini kenapa dia tidak berwarna merah? Karena di sini kita terapkan color blue. Coba kita komentari dulu ya teman-teman, lalu kita save, maka berubah menjadi berwarna merah. Dan kita buka komentarnya lagi. Nah, jika seperti ini, teman-teman bisa lihat untuk paragraf ini dia tetap berwarna biru. Nah, teman-teman bisa manfaatkan lagi descendant selector untuk membuat atau menyeleksi dengan lebih spesifik lagi. Misalkan di sini di UL ini kita, atau di P-nya deh, misalkan kita buat kelas text red seperti ini. Lalu di sini kita pindahkan saja ya teman-teman. Kita pindahkan di sini, kita bisa gunakan div yang ada font large yang di dalamnya ada lagi text red seperti ini. Lalu kita paste, kita save, maka apa yang akan terjadi? Maka dia akan menjadi berwarna merah seperti ini. Jadi kita bisa memanfaatkan descendant selector ini untuk menyeleksi elemen dengan lebih spesifik lagi ya teman-teman. Jadi mungkin ini saja pembahasan kita mengenai descendant selector. Semoga teman-teman paham. Jadi intinya kita gunakan ini untuk menyeleksi dengan lebih spesifik lagi, dan tidak hanya elemen, kita juga bisa gunakan kelas, bahkan kita juga bisa gunakan ID. Misalnya seperti ini ID-nya adalah paragraf misalnya, atau ID-nya terserah. Teman-teman bisa coba sendiri menggunakan selector ID juga, tapi secara konsep saya harap teman-teman sudah paham. Dan mungkin cukup sekian saja video kita kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.